teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Shalom, kabar baik. Puji Tuhan. Sebelum memulai ibadah, mari kita bersaat teduh dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Engkau telah kumpulkan kami untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesehatan yang Engkau berikan pada kami. Terima kasih juga atas berkat-berkat yang Engkau limpahkan bagi anak-anak-Mu ini. Ajarkanlah kami untuk selalu bersyukur pada-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami akan memulai ibadah raya. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami semuanya yang ada di saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Teman-teman, saya undang bagi berdiri. Mari kita menyanyikan lagu Memasuki Gerbangnya. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan membaca naskah Alkitab yang diambil dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Kita akan membacanya bersama-sama. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Puji Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dia yang menjadikan kita dan punya Dia kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam peralatannya dengan pujian-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Ku Kasih Kau dengan Kasih Tuhan.
lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Hai adik-adik, selamat pagi semuanya. Kak Berlin berharap saat ini adik-adik sudah stay duduk dengan manis, rapi di depan kamera, baik itu handphone ataupun laptop ataupun televisi adik-adik semua untuk beribadah, dan saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, Kak Berlin mau memperlihatkan seluruh alam semesta ini. Kita melihat ada pohon-pohon yang indah, kemudian juga Kak Berlin mau kasih tahu bahwa semuanya ini hanya dapat diciptakan oleh satu pribadi, yaitu Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menciptakan seluruh alam semesta ini bersama dengan isinya. Dapat kita katakan Allah itu yang menciptakan semuanya, dan Allah itu dapat kita sebut sebagai arsitektur yang luar biasa, sebagai desainer yang luar biasa. Kita melihat Allah menciptakan alam semesta ini dengan begitu indahnya dan begitu luar biasa. Nah adik-adik, kita mau mengerti dari mana sih sesungguhnya kita ini berasal. Nah, kalau kita mau melihat tadi alam semesta ini yang diciptakan oleh Tuhan, itu berarti kita ini secara khusus umat manusia diciptakan oleh Allah dengan luar biasa, diciptakan oleh Allah dengan begitu sempurna. Nah adik-adik, kenapa Kak Berlin memperlihatkan alam semesta ini dan menegaskan bahwa hanya dapat dilakukan, dibuat oleh satu orang, yaitu Allah yang Maha Kuasa. Nah, Dia menciptakan semuanya ini, dan kita mau mengerti apa sih arti mencipta itu. Nah, adik-adik,
mencipta itu berarti Allah melakukan atau membuat sesuatu atau membuat alam semesta ini dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Nah, karena itu adik-adik, Kak Berlin juga mau mengingatkan, banyak kita mendengar orang-orang yang menganggap bahwa dunia ini tidak diciptakan oleh Allah. Dunia ini memang ada sesuai dengan bentuknya saat ini. Dan juga mau orang-orang ini mengatakan bahwa manusia itu hanya berasal dari teori evolusi. Nah, kalau kita tahu adik-adik, teori Darwin itu mengatakan bahwa manusia itu berasal dari monyet atau kera. Nah, ini Kak Berlin mau tegaskan bahwa ini adalah hal yang benar-benar salah adik-adik. Karena kita ini sesungguhnya diciptakan oleh Allah, Allah yang mendesain dan mengarsitektur dengan luar biasa. Tidak ada seorang pun yang dapat melakukan semuanya ini selain Allah. Nah, adik-adik, saya mau membawa kita untuk melihat kembali apa saja sih yang diciptakan oleh Allah di dalam dunia ini. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dikatakan di sana, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, adik-adik, pertama kali Allah menciptakan langit dan bumi. Dan langit dan bumi ini masih belum berbentuk dan kosong. Lalu Allah memisahkan antara terang dan gelap. Kemudian pada hari kedua Allah menciptakan cakrawala. Lalu Allah memisahkan air yang ada di atas dan air yang ada di bawah atau di bumi. Nah, kemudian pada hari yang ketiga Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Baik yang berbiji maupun yang tidak berbiji. Segala pohon-pohon ya seperti ini diciptakan oleh Allah. Kemudian pada hari yang keempat Allah menciptakan benda-benda penerang. Di mana benda penerang yang besar itu diciptakan yaitu kalau kita mau melihat adik-adik pada siang hari ada matahari, ini adalah benda penerang yang terbesar. Dan Allah menempatkan itu untuk menguasai keadaan siang hari. Nah, kemudian kalau di malam hari kita melihat ada bintang, ada bulan. Dan ini diciptakan oleh Allah untuk menguasai malam hari atau gelap. Nah, kemudian pada hari yang ke-5 Allah menciptakan seluruh binatang-binatang, baik yang ada di udara, di darat, bahkan juga tentu di lautan. Lalu kemudian pada hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia. Nah, adik-adik, Allah tidak menciptakan seluruh manusia yang ada di bumi saat ini. Allah kala itu menciptakan manusia yaitu Adam. Dan kemudian Allah menciptakan juga atau menghadirkan Hawa untuk mendampingi sebagai istri daripada Adam. Dan Adam dan Hawa inilah yang kemudian diberkati oleh Tuhan untuk berkembang biak dan beranak cucu untuk memenuhi bumi ini. Termasuk kita semua adik-adik juga adalah bagian daripada keturunan Adam dan Hawa. Nah, setelah kita mengetahui tentang seluruh yang diciptakan oleh Allah ini, maka kita mau mengerti bahwa kita begitu luar biasa di hadapan Allah. Mengapa kita begitu luar biasa di hadapan Allah? Oleh karena kita ini adik-adik berbeda dengan ciptaan yang lain. Coba bayangkan adik-adik, kalau kita ini diciptakan seperti sapi, seperti kambing, seperti domba, atau seperti ayam. Kita mau bayangkan,
Coba kalau Allah menciptakan kita ini umat manusia sebagai ciptaan yang luar biasa, hidung kita ke atas. Wah, adik-adik, kalau hidung kita diciptakan lubangnya ke atas, itu penuh dengan debu, bahkan ketika air, maka air akan meluap-luap dari hidung kita. Nah, tetapi luar biasa Allah menciptakan kita sempurna. Desain Allah terhadap tubuh kita ini begitu sempurna dan luar biasa. Kita berbeda dari makhluk yang ciptaan Allah yang lainnya. Kita berbeda dari pohon-pohon yang diciptakan oleh Allah. Nah, karena itu dapat adik-adik Kaberin mau katakan bahwa kita sebagai manusia diciptakan dengan begitu luar biasa. Nah, ketika kita menyadari bahwa kita diciptakan dengan begitu luar biasa, maka kita juga harus mengetahui bahwa ada tujuan Allah menciptakan kita dengan luar biasa. Apa tujuan Allah menciptakan kita dengan luar biasa ini? Yaitu kita dipanggil untuk mengasihi Dia, kita dipanggil untuk menaati seluruh perintah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita dipanggil untuk menyembah, memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, karena itu adik-adik, tidak ada seorang pun yang dapat berkata, saya tidak perlu mengasihi Tuhan, saya tidak perlu taat pada perintah Tuhan, karena saya bukan berasal daripada Tuhan. Itu salah besar adik-adik. Tidak ada satu hal apapun di dunia ini yang tidak diciptakan oleh Allah. Tetapi kita yang diciptakan lebih khusus, lebih spesifik, yaitu kita diciptakan dengan luar biasa, serupa dan segambar dengan Allah sendiri. Nah, kemudian ketika kita tahu bahwa kita ini diciptakan sebagai seorang atau ciptaan yang luar biasa, maka kita juga harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kita juga harus taat melakukan perintah Tuhan dalam setiap kehidupan kita, termasuk salah satunya adik-adik, kita juga harus taat beribadah. Dalam Keluaran pasal 20 dikatakan, beribadahlah kepadaku supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan. Artinya, ketika kita dipanggil untuk beribadah, maka sekalipun kita berada dalam situasi PPKM seperti ini karena pandemi COVID-19 dan kita dituntut untuk melakukan ibadah secara online, ini tidak akan menghalangi atau mengurangi sukacita adik-adik untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena itu tetap stay di depan kamera masing-masing adik-adik ya. Nah, oke. Baik. Ketika kita tahu apa yang menjadi tujuan Tuhan menciptakan kita, maka kita juga harus memahami bahwa kita ini manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, kita adalah yang sangat luar biasa. Ya, kenapa kita diciptakan dengan begitu luar biasa atau kita diciptakan dengan begitu istimewa? Kita berbeda dengan makhluk yang lain. Kita berbeda dengan ciptaan Allah yang lain. Karena itu dengan postur tubuh kita seperti ini yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan ini menunjukkan bahwa kita begitu istimewa bagi Tuhan. Nah, mengapa kita ini sangat istimewa bagi Tuhan? Ya, seperti tadi Kaberin mau katakan bahwa karena kita diciptakan dengan sempurna, punya mulut untuk berkata-kata, bukan untuk berkata-kata menjelek-jelekan orang lain, berkata-kata bohong, berkata-kata dengan mencaci maki orang lain, mengutuk orang lain, tapi kita harus berkata-kata untuk setiap kata yang keluar dari mulut kita harus menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Kemudian kita diciptakan pikiran kita. Tentu pikiran yang diciptakan sebagai yang istimewa dan sempurna ini, maka dalam kehidupan kita hari lepas hari, stop untuk berpikir yang negatif tentang orang lain. Stop untuk berpikir untuk merancangkan kejahatan-kejatuhan bagi orang lain. Tetapi berpikirlah secara positif untuk melihat semua orang-orang boleh mengalami sukacita dan boleh terberkati melalui pikiran kita yang berpikir secara positif tentang orang lain. Nah, kemudian kita punya tangan. Tangan kita ini
kita harus gunakan untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan orang lain, hal-hal yang menjadi berkat bagi orang lain. Kita juga tangan kita ini kita mau gunakan untuk buka Alkitab supaya kita baca Alkitab. Tangan ini kita mau gunakan untuk menulis, untuk kita menjadi orang pintar. Dan tangan ini tidak untuk digunakan untuk meninju orang lain, untuk memukul orang lain. Tapi tangan ini harus melakukan hal-hal yang disukai oleh Tuhan. Kemudian kaki kita, ada kaki kita yang diciptakan untuk berjalan kepada jalan yang benar. Anak-anak Tuhan tidak boleh menggunakan kakinya untuk pergi ke bioskop-bioskop, untuk pergi ke tempat-tempat yang dimana di situ terjadi atau melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan tidak boleh melangkahkan kakinya untuk pergi ke tempat perjudian dan lain sebagainya. Nah, kemudian Allah juga memberikan telinga bagi kita untuk mendengar. Nah, karena itu adik-adik, dalam semua hal yang kita dengar dalam setiap kehidupan kita, kita juga perlu saring mana hal yang baik, kita harus saring untuk kita amati dengan baik, analisa dengan baik, lalu itu kita mau mendengarkan atau melakukannya dalam kehidupan kita. Seperti nasihat orang tua. Tidak ada seorang orang tua dimanapun di dunia ini yang menasihati anaknya untuk berbuat jahat. Semua menasihati anaknya untuk berbuat baik. Nah, kemudian kita juga dalam konteks kita menggunakan telinga kita untuk mendengar, termasuk juga untuk mendengarkan firman Tuhan, baik melalui ibadah-ibadah yang ada seperti saat ini adik-adik ya. Nah, karena itu tetap stay sampai selesai untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Nah, mengapa kita istimewa adik-adik? Hal yang kedua adalah karena kita dapat mengenal Allah kita. Dari mana kita kenal Allah kita? Oh, dari seluruh alam semesta yang diciptakan oleh Allah ini, kita kenal hanya Dia Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan semuanya ini. Tidak ada orang lain yang dapat melakukan semuanya ini. Kita kenal Allah kita melalui kita memberikan atau menyatakan kesaksian hidup kita hari lepas hari sebagai orang yang mengenal Allah. Karena Allah yang kita kenal itu adalah Allah yang kudus, Allah yang murah hati, Allah yang baik, bukan Allah yang jahat. Nah, kemudian adik-adik, kita istimewa bagi Tuhan karena Allah dapat tinggal diam di dalam kita. Bagaimana kita menunjukkan bahwa Allah itu dapat tinggal diam di dalam kehidupan kita? Melalui seluruh kesaksian hidup kita yang menyenangkan hati Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan, dan menjadi berkat bagi semua orang yang ada di sekeliling kita. Dan kita juga dipanggil untuk memelihara lingkungan hidup ini sebagai lingkungan yang dipercayakan oleh Allah bagi kita untuk kita rawat, kita pelihara dengan baik. Nah, karena itu adik-adik, biarlah di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini mau membawa kita untuk memahami bahwa adik-adik semua, kita semua umat manusia ini berasal dari Allah atau diciptakan oleh Allah. Dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan kita diciptakan dengan luar biasa, segambar dan serupa dengan Allah. Kita diciptakan sebagai anak-anak Tuhan yang sangat istimewa. Karena kita dapat mengenal Allah kita, dan oleh karena itu kita mewujudkan diri kita sebagai orang yang mengenal Allah di dalam kehidupan kita dengan menunjukkan kesaksian hidup yang menjadi garam dan terang, menjadi berkat bagi orang lain. Amin adik-adik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami, dan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau tolong kami untuk kami dapat mengerti bahwa kami ada di tengah-tengah dunia ini oleh karena Tuhanlah yang menciptakan kami. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang sungguh luar biasa. Kami juga mengerti bahwa kami adalah luar biasa di hadapan hadirat-Mu, karena kami diciptakan segambar dan serupa dengan-Mu. Karena itu Engkau memanggil kami untuk kami senantiasa menyatakan kesaksian hidup kami sebagai orang-orang yang mengenal Engkau yang tinggal di dalam kehidupan kami melalui kesaksian hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati seluruh adik-adik yang duduk dengan diam dan tenang mengikuti ibadah ini bahkan sampai selesainya. Diberkati masa depan mereka, diberkati seluruh kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus
Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui scan QR code atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyikan pujian Betapa Hatiku. Yang bertegas doa persembahan dan doa syafaat dipersilakan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih karunia-Mu hari ini, sehingga kami dapat berkumpul walau dalam keadaan online dan dari rumah masing-masing. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu di sepanjang hari-hari ini. Tuhan, Engkau telah melindungi kami sehingga kami tetap kuat dan dapat menjalani keseharian kami. Bagi yang sakit, Tuhan berkati dan sembuhkan dia dari penyakitnya. Bagi yang berduka, Tuhan tolong beri sukacita dan penghiburan bagi mereka. Bagi bangsa dan negara kami, Tuhan tolong pulihkan seperti semula bangsa kami ini, Tuhan, agar kami dapat melakukan aktivitas kami tanpa ada dinding penghalang. Bagi Bartimeus yang ditambahkan usianya, Tuhan tolong berkati sepanjang kehidupannya, dan dengan bertambahnya usia dapat membuat dia menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bagi masyarakat dan lingkungan kami, Tuhan tolong berkati agar tetap sejahtera. Tuhan Yesus berkati juga rumah Tuhan yang ada di seluruh dunia, agar tetap bisa memuji dan menyembah-Mu. Tuhan Yesus berkatilah persembahan kami agar dapat menyenangkan hati-Mu dan berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, inilah doa kami yang Kau sempurnakan dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dilakukanlah kehendakmu seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa
ibadah kita pagi hari ini. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan pujian berlimpah sukacita di hatiku. Adik-adikku yang terkasih, jalanilah hari-hari kehidupanmu dengan terus melakukan semua firman Tuhan yang telah engkau dengarkan, baik hari kemarin, hari ini, dan hari yang akan datang, dengan terus menyadari kehidupanmu sebagai yang diciptakan oleh Allah, sebagai umat yang luar biasa dan begitu istimewa bagi Tuhan. Karena itu, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasi untuk update ibadah setiap minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.